Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan Tombo Ati Channel, wadah untuk belajar menuntut ilmu bersama beliau Gus Bahar. Mari kita dengarkan tausiah dari beliau. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho, kamu ninjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi imra'atika. Kamu punya uang, kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wa fi buti ahadikum sedekah. Kamu menggauli istri kamu itu ya sedekah. Sampai sahabat bilang, yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alaysa lawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok, pesanan kelompok tertentu itu gak boleh. Islam itu untuk semua, jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini muhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'anna dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al-yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan, dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap kunyahan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut, Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah. Atau minum, kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan, Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul islami khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amut to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan, santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah, wa ma adrokan apa? Mal aqobah. Terusannya apa? Fakku
Raqabah. Terus hanya apa? Au it'amun fi yaumin di masghubah. Atau acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal tuh Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar. Nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah. Teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang, gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan, cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri hubungan intim. Terus ditanya, Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayyakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayyakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir, ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia, ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno piye. Kok ape dadi pangeran, kamu kok mau jadi Tuhan. Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau saya terus tak tobatkan loh kamu kata saya. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya. Ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua. Gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa-apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Wah itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu wa hubi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Lalu sama-sama orang ngelihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut tuh, karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang menganggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama
itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita nggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngurmat fakir miskin, ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur, apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah tsumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik, karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga agak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan, orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang itu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu cara, makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih, namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejolak-gejolokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalkannya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali tanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan-nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat
Apa yang kamu makan ya? Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus hal yang mulu-mulu. Keseharian yang Anda alami. Loh, ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila tu'ami. Anna sobabnal ma'a sobba. Thumma syaqaqnal ardo syaqqa. Fa'ambasna fiha habba wa inabau wa qodba. Wa zaitunaw wa nakhla wa hadaika khulba. Terusannya apa? Mata'al lakum. Silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh. Beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang. Dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Baik, teman-teman, kita akan jeda sejenak untuk minum air putih dan langsung saja lanjut, Gus. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium, dan paling buruk. Boleh enggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah, kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan yang dumbu swarga. Lho kudu iku sing swargane mbahmu tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Prioritas Muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya. Kowe tapi ya betul sepuro kan. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalahnya tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Ya, misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nak ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas saya, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak. Dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan, kemudian aku pilihkan kitab ini, tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fase koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Wes kayak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3.
Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai sepertiga. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris ke Islam, duwe akeh ke Islam. Nglakoni jimat ke Islam, nyekel patok ke Islam, dosa gede ke Islam, korupsi ke Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi. Dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betul ya? Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan ya. Terus yang zalimul li nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan, ada orang nakal itu, mau misah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Telah punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi Delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku Delala dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Tapi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga, Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia punya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqu monggo jenengan riyen mawon. Akhirnya sakar nggih nak ngoten. Makanya Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal dia gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun. Wah, mesti harus kenal suwi mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan.
Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Kalau istighfar terus tapi medit ra karuan. Tak jamin pun rokok alamatnya medit jelas nih rokok aku roh. Jelas. Al-bakhil qaribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wes jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baitun minan nar. Nah al-bakhil apa? Baitun minallah, baitun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi yang medit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket dengan neraka. Ana wa kafirul yatim kahataini fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kepahitan fil bakhar. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan sampai iwak ning laut. Mulane jendur aku sebab jangan istighfar. Aku sing istighfar iso akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka no. Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Mun koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail, orang-orang keren no, makhluk-makhluk no, keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya. Ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir. Karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah najiyah, kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa yang terlahir di Indonesia dan ber-KTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina, tapi tetap berstatus faminhum. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah sangking alladzina tofaina. Mulane ngaji sing tenanan, kowe ora usah anut khawarit. Khawarit itu apa ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah itu apa-apaan. Loh saya juga mangkel be wong dolim. Semua orang soleh mangkel be wong dolim, tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada kisos, ada had. Ada hadul qadhaf, hadus sariko, ya hukuman saja, tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia, meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang enggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barangnya apa? Ketek. Tidak bisa, makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah, maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah, sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan sing maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini, ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini, jam. Bagus kan jawab jam. Jam untuk apa? Penunjuk waktu ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek, ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau.
Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah, itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik. Tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim semalam 22. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya itu sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh kudu melok goblok. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing utus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Bapak nak bahas pengajian diomongin balik dari bapak, malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masif itu sudah difitnah itu. Cara Gus Bak, ya cara Gus Bak cara Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran, ya ndak ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng iki. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok-blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir sego ora, berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar. Mergo segoro kidul langine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin dok gunung wis kesel tadi harus sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong Segoro Kidul. Segoro Kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Aneh-aneh. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadhawuh ngono, maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal aku seneng wong bodho. Kowe enak urip wis happy no? Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Ya tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku-melaku di Tuban. Yo pilih tanggamu, wong Islam kok doku, wong Islam kok doku umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jare orang alim tadi, itu orang umat Islamku, Islam sing kumat jare. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji, umat Islam. Tapi kadang orang yang sama, ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah, ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khalqi wal khaliqa. Ela-ela makhluk itu orang Khawarij. Karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara. Negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang nyuwun sewu misalnya ada orang kriminal di Indonesia.
terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Jadi misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar, kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat tidak? Tidak kan? Wajib puasa tidak? Berarti kan malah jura-juran. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan. Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan ala-ala umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia. Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum. Asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu enggak usah pakai definisi ideal, sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul kok. Mana. Jadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye ya pokoke anggere sing teko ngowah-ngowah ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggere sing teko ngono. Malaikat ora niteni sitok-sitok iki paham to ora iki. Wong malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran ki tak jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toriko ya tempat wiridan oleh maknanya. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji, terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasut, tapi entah gimana hasutnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting ya niat ngaji ku hiburan, alternatif di bangling omah sumpeng ngadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Soale anggere melok nimbrung sah. Enak loh. Ayo alhamdulillah. Sauni-unimu. Jadi agama itu pokoknya jangan kulino merubah kestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah napa wal jamaah. Setiap ada hadis la iman liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna, tapi dia tetap mukmin, cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lo kamu buat kemana deh? Ya tetap dia orang Indonesia meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Tadi summa aurasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalan, enggak keren ta jasa napa? Jasa. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun wong. Gak tau mikir ono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin itu Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya melok goblok kan. Kula nang malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya
Ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nderek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi ya serasa mbok imani biasa wae, mari fitnah, mari wah. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah, ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol. Memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Ibu yang ngaji dorah hatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja. Makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran. Ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat yang bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kullailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kullailah. Maksudnya, karena kullailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku melawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Ngono kok ra iso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol ya hakiki. Dong ya? Alhamdulillah. Ayo kok pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar ora jelas. Wah, kalau semoga goblokku barokah menang itu. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya kan kecelok wong alim berat takabur. Duitnya wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kaya wong iku lho, kaya wong naik apa jenenge? Naik jambian lho, 17 Agustus apa? Apa? Targane apa? Panjat Pinang. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas? Kira kalau di sini berapa nilainya? Ini kalau diberikan diuangkan. 1 juta ada. 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok ya demi duit 1 juta grebotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi ya ndelok seneng. Tapi kan melok ora gelem. Lah duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Dadi wong alim ku angel. Wis ngerti nak angel maka ora usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Dadi wong alim niku angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawar. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Makanya kula niku kadang ya kok pinter kowe, Mbak aku. Karena kamu tahu ngalim iku angel. Menghindari barang sukar itu pintar. Berarti wong bodoh iku pintar. Tapi pintar dalam kebodohan. Makanya harus respect. Wong bodoh kudu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Wes ngono ae. Dadi kadang-kadang lho GR, Gus aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes auni-unimu ngono dadi. Dan kayak syukur, jadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mohon terus nang. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi. Alladzi rupane dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian. Aili qamati
Rumah sing dadi hunian min fadli krana mu anugerah Allah. Ya kula nyontokno bolak-balik ya. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang nggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena nggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu nggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes. Katanya surga itu selamanya lama. Iya kata kamu kan karena amal kamu. Amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun. Umur kamu kan hanya 80 tahun. Ya berarti surga kamu 80 tahun dong. Karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, ngimpun Gusti kula mbuska fadole jalan gak aku kecewa jare. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing enggak punya sanad. Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadole pangeran bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi, kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran, tua dadi mubalek, iya ora. Ayo ngaku ae. Tuane delok nduang dutan, gede-gede sunah Rasul. Coba. Kuwapir suwi bareng Islam anyaran sudah dadi mubalek. Banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa teteng soleh ya lagi gayane saiki khusyuk. Bisa numpak trail gaul. Untung rengono Harley di sini. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, ya tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas. Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga itu kabeh fadlih Allah. Seperti nas di sini apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal tapi apa? Min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlih Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas gini ayatnya apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita via ing dalam jannah pun asobun apa kangelan eta abun desi kangelan walaya masuna lan orang menyentuh na ing kita via fil jannah apa luhu pun apa kerepotan. Iya untuk kesip kepayaan minata api saking repot. Li ada mitaklifi krana ora anane mukallaf via ing dalam jannah. Ning swarga supaya enak ora perlu traweh, ora perlu macam-macam. Semen kelon nabi dari sing nganggur-nganggur semen kelon. Nak sing soleh-soleh papan atas sesuai pangeran sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Nah sing kuapok melarat menawa numpak ampat ngalor gitu tuwabrakno bariku njaluk meneh tuwabrakno meneh. Saking dendame ning donya ora alpat ra iso numpak. Dadi numpak kan ya temlono jurang wae ngene. Bariku njaluk apa? Anyar meneh. Bojo ngono sing wayu bawa gentine. Saking dendame di bojo elek ning donya. Serapo bos gak masalah ini swarga aman apa? Wa dzikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut lil awali maring sing awal di tasri karo nyeplosno binafsi kan nafekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu yo manane repot kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat itu ya ora ono repot, ora ono kangelan. Waladina uta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina, iku lagum tetep kedhe ladina naru jahannam mauten neraka jahannam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. La yukta. Maksudnya kafir dan dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka status sekarang. Kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita enggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wa matu wa hum kuffar. Sebagian ayat apa wa matu wa hum kuffar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini enggak jelas.
Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama nopo agama. Kalau atas nama negara, ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa nopo Indonesia. Kalau atas nama agama, ya memang nggak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Makanya Allah terbilang wa qulu linnasi apa husna, dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah bela dibaca wong Islam ya males. Lagi meneng ae disembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah-sarah itu udah harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang, ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adifa anil dzali apa adifa anil nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna mali bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatu soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumul luhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak. Misalnya Khalid bin Walid, Wahsy itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucuk. Alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim itu ya benar. Ada ulama yang nggak kerso dicucuk. Alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh bebas orang boleh. Apa? Abdullah bin Mas'ud itu nggak senang punya santri derekno dia. Karena kata beliau dilatan ditabe wa fitnatan lil mabuk. Yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Kiai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono nyumet. Padahal kok film geng Cina ae. Geng Cina kan bodoh kan. Kadang gini bangga, wong kok geng Cina kok apa? Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di. Enggak apa-apa, semua itu istihad. Kenapa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu nggak mau salaman. Bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu, orang dicucuk-cucuk terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucuk. Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat. Karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Delok wong sakmenake nyucup aku kabeh keren gak? Keren apa nih? Soalnya jangan ditakdir pun rokok aneh-aneh. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia itu mau syukuran. Kata Salman Al Farisi, enggak Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran. Tak undang kan. Kau juga punya rencana syukuran di surga. Nanti tak undang sama. Dan enak kan enggak usah biaya undang. Pesta besar-besaran. Enak seneng dugem-dugem ini kono ora ono maksiat. Sekono go babonmu, widadarimu go. Piro kan widadari ora jare 70. Piro Mas? Engke rencana piro Mas? Piro? Rukun 70 Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ning neraka. Tapi nek ngundang aku ora ono beda kelas sembrono. Dataku ora ono ning kelas wargamu ora ono. Kata Salman Al Farisi gini, kamu ndak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat kan. Kata Salman Al Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja ndak mau. Tunggu Jung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga fa ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka fa ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulullah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam.
Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci ndak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang nggak usah pakai kursi, giling-gilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalim dari lu kursi ning dhuwur, santri ning ngisor gua ya nih kok pinter-pinter. Jebule kitabe maknanan ben ra konangan. Sing ngrasa apa modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ya ono tenan paham. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulillah, ya sudahlah hadin sawa. Loh, andai kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang ge maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nah ono sing wani. Tapi sekali salah tak lorot nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawadhu kayak Uwais Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri. Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya, janggal. Karena anak saya kalau mau jajan itu saya tidur pun dibangunkan. Papa bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya. Karena dia keluarga orang terpelajar, tanya. Kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya. Ya kalau tidak minta saya nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus dingel-ngelo anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya saja gak siap dingel-ngelo lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya lesu pak kalau pengen mangan ya cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak ke pandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak dingel-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji. Kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya, ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya enggak apa-apa, kalau enggak ada ibunya juga enggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu digugah. Akhirnya nyon sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang nyon sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh, nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat dingel-ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas kita turu digugah ya santai wae, ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim, kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya ya sekarang ya menerima sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya, bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan nggak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berhak ngongkon. Itu kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya gak ada. Hukumnya Allah ya wong tua, be anak-anak be wong tua. Hukum liyane gaweane manusia. Yang penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gaya nane mubalek ini umat saya terus dihitungi, gua apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran, yang ada ya kuan bisakum walikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum huda. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang, makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah ra sopan, aku nang jopo ning tinti wong wedi aku. Anakku dhewe ra sopan. Lah bapak dhewe ra sopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak.
Tapi ketika anak era sopan dia gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng anaknya sampai rasa-rasen. Ya gitulah baca sendiri di buku. Nah hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, dia boleh kecekal KPK. Pas mulia, masya Allah, buka mobil ya nggak tahu. Ngerti-ngerti cekal KPK. Kayak sama. Neng dunia disusul-susul sebelum rokok kan rugi bener. Makanya saya ngikuti madzhab Salman Al Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang teman. Tapi daripada saman konangan nggak di situ, mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah yo. Nggak usah. Jangan nanti. Takutnya nggak ada di situ malah kemarin yang ngenes gue loh. Kecuali nggak ada di situ, malaikat itu nggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda apa? Kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga sitok neraka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Nggak ada Gus, kalau di kelas ini nggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya nggak mau, pengurus warga itu. Nggak bisa ini, kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas apa? Negara. Ya jelas ya, jadi kata Salman Al Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana Laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawaduk, semuanya ada kumoluhur. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia? Mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, rawang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kalau urip di Singapura gak gelem. Tapi di Indonesia men gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip di Indonesia, kalau urip di Budi. Islam Indonesia gak mutu kayak di Timur Tengah, jubahan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok nek iso ngaji joban ya dene ra trimo goblok joban. Angel ngadepi wong ku angel. Terus kon piye? Sing biasa wae koyo kula jenengan wis biasa, soe ngaji-ngaji wae turu-turu, soe mangan-mangan wis biasa wae. Dinul ajais, agama kita, agamanya orang lugu. Penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita, nikmal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah nikmal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan, lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit nggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak, kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil. Tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang faksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, amintum manfis sama yaksifa bihumul ardo faidahiyah tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu zatis sode, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat situ kan akhirnya bergantung sama Allah. Sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Hidup benar itu nikmat. Kalau betul nanti urip susah. Ngerti masalah saya yang pangeran Gusti, niki wae jenengan ya sudah selesai. Jadi nak tahlilan ojo ngrameni tok, dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya, nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya.
ngomongin imal mola tapi mbek gerutu. Seramutu. Lan ora dadi wali perkarane ya apa. Jadi wiridane wae tapi ra dijiwai, enggak boleh seperti itu. Tapi lumayan, timbang ya ora wali ra wiridan malah ra karo-karuan malah. La yuqdu alaihim raden putusna sapa alaihim ing atase ahlun nar bil mauti lan mati fayamutu mongko iso dadi mati sapa ahlun nar fa yastarihu. Mongko iso istirahat sapa ngakeh. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus terus walai khofaf lan ora den ringan napa anhum saking ahlun nar min adzabia saking siksa sinar torfata ini ning sak kedape mri jika kamu mengkon-mengkon kabeh kama jasinahum tegese kaya oleh males ingsun wong akeh nadzi males ingsun kula kafurin ing saben-saben wong sing banget kafire banget ingkare ning Allah lan nikmat-nikmate Allah manane kafir bilya iklan ya yadzi wa nunil nun al maftuhah kados kita tidak yadzi tapi napa nadzi nggih kadhalika nadzi kula kafur